Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tabung gas di kota Cilegon meledak, 4 orang menjadi korban. Bongkar korupsi pengelolaan sampah 76 miliar rupiah, penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tahan pihak swasta. Melakukan penipuan dan penggelapan, anggota DPRD Banten ditangkap polisi. Roy Fahroji, yang merupakan anggota DPRD Banten dari fraksi Golkar, ditangkap Direktorat Kriminal Umum Polda Banten. Penangkapan anggota DPRD ini dilakukan setelah adanya laporan dugaan penipuan terkait proyek pengadaan beton ready mix atau beton siap cor dengan nilai proyek sebesar 800 juta rupiah. Roy dilaporkan oleh korban selaku Direktur Utama PT Sinar Dinamika yang menjalankan proyek pengadaan beton ready mix pada bulan Februari 2024. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, tersangka tidak membayarkan sejumlah uang kesepakatan di awal. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka sempat memberikan pembayaran melalui cek bank BJB senilai 350 juta rupiah. Namun saat hendak dicairkan ke bank, pihak bank mengatakan saldo tidak mencukupi. Di Treskrim Polda Banten, benar saat ini sedang melakukan penanganan laporan polisi 182 yang mana ini dilaporkan pada tanggal 18 Juli tahun 2024 atas nama terlapor atau tersangka yang saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yaitu inisial TBR, yang mana TBR ini sebagai direktur pada CP Prisma Kencana yang pada tahun 2015 CP Prisma Kencana ini melakukan pemesanan barang ready mix atau beton cair kepada PT Sinar Dinamika Beton, dan proses pembayaran itu menggunakan cek yang pada saatnya cek dicairkan ternyata cek tersebut kosong. Roy selaku Direktur CV Prisma Kencana Beton tidak dapat bertanggung jawab dengan membayarkan sejumlah tagihan dari PT Sinar Medika Beton. Akibat perbuatannya, Roy dijerat dengan pasal 378 dan 372 KUH pidana dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Warga Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang digegerkan dengan penemuan jasad pria yang sudah membusuk tergeletak di sebuah parit di area perkebunan. Saat ditemukan, kondisi jenazah sudah membusuk karena diperkirakan sudah meninggal lebih dari 3 hari. Jenazah yang masih menggunakan pakaian rapi ini pertama kali ditemukan oleh warga saat mencari burung. Warga yang mendengar kabar ini pun langsung berbondong-bondong untuk melihat kondisi jenazah. Saya awalnya cari burung itu ya. Bunyi terus, pas ke situ lihat jasad itu. Cuma gitu doang, saya langsung laporan ke bengkel, ke karyawan. Nggak mau dia, saya laporan ke si bapak itu yang rumah belakang itu ya, yang ngurusin tanah ini ya. Laporan langsung ke RT. Itu jam berapa, Bang? Sekarang jam 1-an lah. Oh, jam 1 siang ya? Ya. Nah, berarti abang itu rencana cari burung? Cari burung, Terus bunyi terus ya. Oh, burung itu bunyi terus? Iya, firasat kali ya. Itu kondisi, waktu abang lihat kondisi mayat itu gimana, Bang? Iya kayak gitu, kayak pertama saya udah langsung lari aja, langsung ke bengkel bilang sama Oh gitu ya? nggak mau, dia nggak mau nganter, ya udah saya lari ke si bapak itu. Warga yang datang ke lokasi mengaku tidak mengenal jenazah karena kondisi yang sudah membusuk. Namun diperkirakan jenazah bukanlah warga sekitar. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara belum memastikan penyebab meninggalnya jenazah. Namun dari pemeriksaan sementara, korban diperkirakan berusia 40 tahun dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Penemuan mayat di Kebon Jati
Kampung Kebon Jati, Desa Panembang Jaya, Kecamatan Panembang, Kabupaten Pandeglang, bahwa penemuan mayat tersebut adalah tanpa identitas atau Mr. X hasil dari Inapis Polres Pandeglang. Apakah ada tanda-tanda kekerasan atau tanda-tanda yang lainnya? Pada saat ini belum ada dan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Pak, untuk jenis kelamin dan usia sendiri kira-kira berapa? Untuk jenis kelamin laki-laki yang diperkirakan umur sekitar 40 tahun. Untuk kepentingan identitas, jenazah dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Berkah Pandeglang. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Untuk mencari bibit atlet sepak bola putri sejak dini, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI berkolaborasi dengan pihak swasta untuk menggelar Piala Pertiwi usia 14 dan usia 16. Kegiatan ini sempat vakum setelah pandemi COVID-19. Kompetisi ini akan digelar di 10 kota di Pulau Jawa, di antaranya yakni Tangerang, Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya, Kudus, Malang, Solo, dan Yogyakarta. Sedangkan 6 kota di luar Pulau Jawa lainnya yakni Denpasar, Samarinda, Makassar, Medan, Palembang, dan Jayapura. Nantinya akan ada 32 tim yang bakal bertanding pada setiap regional dan yang meraih juara akan mengikuti kompetisi All-Star di Kudus, Jawa Tengah. Menurut Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, turnamen ini merupakan ajang untuk mencari bibit atau talenta pesepak bola putri yang nantinya akan bisa membawa sepak bola putri Indonesia ke kancah internasional. Adalah basic fundamental kompetisi grassroots. Kita beruntung sekali ada Jarum Foundation, ada Hydro Plus mau investasi. Tadi mereka udah proaktif memulai dengan Milk Life Soccer U8, U10, U12 dan gak main-main sampai 10 kota gitu ya, bukan satu kota, bukan hanya berhenti, namanya jalan berhenti. Mereka udah jalan ini nih bertahun-tahun dan sekarang fundamentalnya ditambah dengan di U14, U16. Jadi saya beruntung, kami di PSSI sangat beruntung ada Pak Teddy dari Jarum Foundation, ada Pak Yose yang mau turun tangan untuk membantu sepak bola wanita khususnya di grassroots. Sejumlah pihak sangat mendukung kegiatan ini dan berharap akan muncul atlet sepak bola wanita yang bisa mengharumkan nama Indonesia. Kegiatan ini merupakan turnamen lanjutan setelah sebelumnya di usia 8, 10, dan 12 tahun. Diharapkan dengan adanya ajang ini dapat menjadi wadah bagi pemain sepak bola putri bertalenta serta meningkatkan level kompetisi sepak bola wanita. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.